Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita dapat berkumpul di sini dan kami dari Ikatan Bidan Indonesia sangat berterima kasih kepada POGI, Ketua POGI, Ketua Panitia, kemudian juga Presiden-elek Dr. Yudi dan panitia semuanya yang telah mengundang kami untuk ikut berbagi informasi di sini atau sharing informasi. Kami sangat memberikan apresiasi yang tinggi sekali atas diperkenankannya kami juga ikut di dalam konferensi daring terkini obstetrik dan ginekologi ini. Baik, sesuai dengan tema yang diminta bahwa saya akan mencoba memberikan beberapa informasi terkait dengan peran bidan dan usulan sinergi POGI dan IBI dalam rangka penurunan angka kematian ibu. Nah, kita lihat nih pendahuluan. Memang tantangan kita di abad 21 ini adalah sebagaimana kita tahu complexity public health problem and social problem, understanding and effort to solve this problem, ini juga sangat membutuhkan tim di dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Jadi kita tentu tidak bisa lari, tidak bisa menghindar. Situasi saat ini membutuhkan pekerjaan atau kerjasama antar beberapa profesi. Nah, kita lihat juga tadi bahwa di dalam abad 21 ini kita semuanya juga harus siap untuk bekerja sama, untuk membuat inovasi-inovasi, ya tentu karena kita memang memiliki tujuan yang sama dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada individu, kepada keluarga, maupun kepada komunitas. Nah, apa yang dikatakan dengan interprofessional healthcare team, ini tenaga medis dan tenaga profesional dari berbagai disiplin ilmu nanti akan berbagi, ya kita punya tujuan yang sama, kita bekerja sama secara kolaborasi dan saling ketergantungan untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang spesifik. Kalau dalam konteks ini tentu kita bicara tentang pelayanan kesehatan ibu, kalau di bidan ibu, bayi dan balita, ya. Kemudian juga bagaimana kita juga berorientasi kepada pelayanan yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kita bicara healthcare teamwork, itu adalah tenaga kesehatan profesional, ya kita bersama-sama memberikan pelayanan dalam sebuah kolaborasi yang tentu tujuan kita sekali lagi adalah bagaimana pasien-pasien atau masyarakat kita itu mendapatkan pelayanan yang optimal. Nah, tentu kalau kita bicara teamwork, ya tentu di sini kita tidak bicara there is no I in team. Jadi tentu kita berkolaborasi, tentu kita tahu porsi kita masing-masing. Kita punya keterbatasan masing-masing, apalagi bidan, kita punya batasan kewenangan dan lain sebagainya. Tapi kalau kita sudah bekerja di dalam tim, tentu kita juga akan bekerja sesuai dengan peran dan fungsi kita, sesuai dengan karakteristik profesi masing-masing. Nah, ada 7 ya esensial elemen di dalam kita berkolaborasi. Yang pertama tentu cooperation. Kemudian otonomi. Otonomi dalam konteks kita, dalam konteks karakteristik dari masing-masing profesi tentu tetap dia bisa melakukannya, ya seperti bidan dengan karakteristik pelayanan kebidanannya. Kemudian bagaimana assertiveness-nya, bagaimana kita memberikan informasi saling bekerja sama, ya secara tegas kita menggabungkan diri, kemudian komunikasi, responsibility, coordination, dan accountability. Tentu pada ujungnya kita berharap tentu ada mutual trust dan respect. Ya ini penting di dalam sebuah kolaborasi.
the support, the development and subsequent strengthening of teamwork. Jadi kita tentu harus memahami prinsip-prinsip dari kolaborasi tersebut. Ya, nah interprofessional health provider collaboration, ya, ketika beberapa disiplin ilmu yang berbeda, ya, dengan background profesi yang berbeda, tapi kita bekerja dalam sebuah tim kerjasama yang berorientasi sekali lagi kepada pasien, kepada keluarga, dan kepada masyarakat untuk memberikan pelayanan yang berkualitas. Nah, di dalam konteks interprofesional health provider collaboration, kita bicara bagaimana perspektif dari pasien and family center. Kita harus menggunakan perspektif berorientasi kepada pasien dan keluarga atau masyarakat. Kemudian juga community and population oriented, relationship focus, kemudian juga proses oriented but outcomes driven. Jadi kita berorientasi kepada proses dengan tujuan yang sudah tahu kita, sasaran target pelayanan kita antara POGI, IBI, ID, barangkali dari PPNI dan lain sebagainya. Pasti kita punya target yang sama, memberikan pelayanan berkualitas. Kemudian kita melakukan integrasi dari beberapa disiplin ilmu tadi, juga dalam konteks kolaborasi ini, integrasi ini kita juga bisa saling belajar satu sama lain, ya, secara terus menerus dalam rangka sekali lagi untuk continuous quality improvement. Kemudian applicable across profession, ya pastilah mau tidak mau ya harus antar profesi. Kita sekali lagi di abad 21 kerjasama itu adalah yang utama saat ini. Dan tentu di dalam kita melakukan kolaborasi, kita juga harus sensitif terhadap sistem konteks, ya, aturan-aturan yang berlaku dan lain sebagainya. Nah, collaborative practice model ini kita perspektif dari pasien, perspektif dari provider, perspektif dari organisasi atau sistem outcome. Kita dari perspektif pasien, tujuan kita berkolaborasi adalah kita ingin mendapatkan, berharap, tentu tujuan kita adalah bagaimana clinical outcomes-nya baik, quality of care-nya bagus, dan satisfaction dari pasiennya, kepuasan pasien. Dari perspektif kita sebagai provider, tentu kita juga harus memiliki, bisa mencapai satisfaction, ya, kepuasan kita di dalam memberikan pelayanan, dan tentu juga kesejahteraan kita, kenyamanan kita, itu juga menjadi salah satu aspek yang perlu kita pikirkan di dalam kita melakukan kerjasama ini. Dari perspektif organisasi, tentu kita bicara kalau kita bekerja sama dalam satu tim, bergerak sesuai dengan tadi, tugas, fungsi, batasan kewenangan masing-masing, ya, nanti di dalam organisasi tentu akan terjadi efisiensi, ya, kemungkinan besar kita bisa membuat kreativitas untuk menciptakan inovasi-inovasi secara tim, secara bersama-sama. Dan dari konteks sistem yang mengharapkan bagaimana outcome-nya, tentu juga ini akan terjadi cost effectiveness, responsiveness. Jadi tentu pembiayaan juga kemungkinan bisa lebih efektif, kemudian juga kita lebih responsif terhadap segala hal di dalam kita melakukan tugas-tugas kita secara sinergi atau secara tim tadi. Nah, sekarang latar belakang, ini masuk saya ke profesi bidan, karena kan di situ juga tidak bicara hanya pada konteks sinergi, tapi juga bagaimana peran bidan saat ini. Nah, kalau bidan saat ini kita punya beberapa regulasi yang utama yang dipakai atau yang sangat mendukung profesi bidan itu. Tentu pertama kita bicara tentang Undang-Undang Kesehatan tahun 2009, ya di sana mengatur tentang sistem kesehatan, SDM kesehatan, pelayanan kesehatan, tentu di situ juga termasuk pelayanan kebidanan.
Kemudian kita punya Undang-Undang Tenaga Kesehatan. Kalau kami, Undang-Undang Tenaga Kesehatan tentu beda dengan dokter, punya Undang-Undang Praktek Kedokteran ya. Nah, kita punya Undang-Undang Tenaga Kesehatan nomor 36 tahun 2014. Nah, di sini salah satu kategori tenaga kesehatan adalah tenaga kebidanan. Itu bidan. Kemudian 2014, alhamdulillah kita juga sudah punya Undang-Undang Kebidanan nomor 4 tahun 2019. Nah, di dalam Undang-Undang Kebidanan kita mengatur tentang profesi bidan itu secara utuh. Dari hulu sampai ke hilir. Dari pendidikan sampai bagaimana pendayagunaannya. Itu terangkum semua di dalam Undang-Undang Kebidanan. Kemudian setelah undang-undang ini lahir, alhamdulillah kita juga sudah bisa mereview keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara, ini kaitannya dengan jabatan fungsional bidan ya. Tapi ini buat kami bidan tentu sangat penting juga ya. Inilah yang ditunggu-tunggu oleh teman-teman sebagai praktisi. Mereka juga pada jenjang karirnya sesuai dengan keputusan Menpan yang terbaru merujuk kepada Undang-Undang Kebidanan. Setiap bidan pun punya peluang, punya kesempatan untuk sampai kepada fungsional ahli utama. Ya, kita tahu kalau dalam konteks ASN, ahli utama itu adalah pangkat maksimal sampai 4E. Nah, di sini juga saya menyajikan ada Permenkes 28 2017 tentang izin dan penyelenggaraan praktek bidan. Ini masih relevan, masih sesuai dengan undang-undang sehingga masih bisa digunakan karena tidak bertentangan dengan apa yang diatur di dalam Undang-Undang Kebidanan. Sehingga ini masih eksis ya, digunakan oleh teman-teman di kabupaten kota dalam rangka sebagai panduan, sebagai rujukan dalam memberikan izin praktek bidan. Di sini juga kami sudah sebagai turunan dari Undang-Undang Kebidanan, alhamdulillah juga sudah ditetapkan standar profesi bidan. Tahun 2020 di dalam standar profesi itu terdiri dari standar kompetensi bidan dan standar etika dan kode etik bidan. Ini pada saat menyusun standar profesi, itu sistem yang dibangun di Kemkes, di PPSDM, itu harus terintegrasi juga, ada kolaborasi juga, ada harmonisasi juga dengan profesi-profesi terkait. Pada saat kami menyusun standar kompetensi bidan, itu kita dapat pernyataan atau surat harus ada dari masing-masing profesi. Kalau kita dari bidan itu ada dari POGI, ada dari IDAI, dari PPNI, dari IAKMI, ya, ada berita acara untuk standar kompetensi yang disusun oleh bidan. Dan pada saat menyusun pun, masukan dari antar profesi ini itu sangat kuat sekali. Sehingga itu yang disebut dengan harmonisasi. Jadi standar kompetensi masing-masing profesi bukan mau-maunya kita membuat, tapi harus harmonisasi dengan profesi-profesi terkait lainnya. Dan harus ada bukti berita acara. Kalau belum ada berita acara dari POGI, tidak ada berita acara dari IDAI yang sangat dekat dengan ibu, itu dari Biro Hukum tidak akan menetapkan atau mengeluarkan keputusan tersebut oleh Menteri Kesehatan. Jadi prosesnya sangat bagus, terjadi harmonisasi mulai dari saat kita menyusun standar kompetensi. Nah, ini saya menggambarkan bagaimana data bidan, ya. Ini di dalam data yang ada di KTKI, Konsil Tenaga Kesehatan yang mengurus STR, itu ada tercatat 749.000 lebih yang mengurus STR bidan. Nah, kami juga agak sedikit kurang yakin dengan data ini, sehingga kita ada MOU antara KTKI, PPSDM, dan IBI untuk mengintegrasikan data, untuk melakukan integrasi, saling memvalidasi
atau verifikasi. Nah, ini yang sedang berproses sekarang. Ini kita mulai MOU ini sejak pertengahan 2020, sekitar bulan Agustus juga. Mungkin sudah 1 tahun ini MOU. Nah, hasil dari MOU ini kami selalu melakukan validasi melalui integrasi data tersebut. Dan sampai dengan 24 Agustus 2021 yang sudah tervalidasi dari 3 komponen kelembagaan ini, KTKI, PPSDM, dan IBI, itu baru mencapai angka 293.000. Tapi proses validasi ini masih berlanjut, karena setiap hari ada sekitar 1.000 sampai 3.000 yang tervalidasi. Ini masih berproses. Jadi kalau kita lihat data akhir sebenarnya berapa sih? Nah, ini yang sedang kita tunggu, karena memang kalau kita bicara data, masing-masing unit mengeluarkan data sendiri-sendiri, jarang yang klop itu data. Nah, mudah-mudahan melalui MOU ini kami berharap data yang ada di IBI, data yang ada di Kementerian Kesehatan, data yang ada di KTKI, mudah-mudahan nanti satu data. Itu yang sedang berproses sekarang. Nah, sekarang saya ingin memberikan gambaran tentang data di mana si bidan itu bekerja gitu ya. Kita lihat di sini data dari Pusdatin itu 45.875 bidan itu ada di desa. Dari total 83.931 desa. Jadi kalau dihitung tinggal 54,6% desa yang masih ada bidannya. Mereka mengelola Polindes, Poskesdes, ini data dari Pusdatin. Dan semua ini di bawah koordinasi Puskesmas. Kalau kita lihat jumlah bidan yang ada di pelayanan primer di Puskesmas itu besar sekali. Sayang saya tidak masukkan di sini. Ada sekitar 169.000 di Puskesmas dan jaringannya, termasuk bidan di desa ini. Nah, di samping bidan di desa, kita juga punya tempat praktek mandiri bidan atau klinik-klinik bidan. Itu data yang tervalidasi dalam konteks kita integrasi data ini, itu sudah ada 49.297 tempat praktek bidan. Dan bidan delima ada 14.763. Bidan delima ini adalah satu sistem yang kami kembangkan di IBI untuk menstandarisasi tempat-tempat praktek mandiri bidan. Nah, kita lihat sebaran tempat praktek mandiri bidan khusus yang bidan delima, ini data bidan delima, memang berfokus atau terpusat di kota-kota. Kalau kita lihat di daerah-daerah ini belum ada bidan delima, tapi ada 1-2 di sini bidan praktek mandiri. Jadi bidan praktek mandiri itu lebih banyak terpusatnya memang di kota-kota ya, karena kita tahu bidan praktek mandiri itu tentu diakses oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Oke. Nah, ini tugas dan wewenang bidan sesuai dengan Undang-Undang Kebidanan. Tadi saya ingin menggambarkan ada 3 kelompok sasaran kita, pelayanan kesehatan ibu, pelayanan kesehatan anak, dan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana. Dalam pelayanan kesehatan ibu, bidan itu melakukan tugas dan berwenang untuk memberikan asuhan kebidanan pada masa sebelum hamil, masa kehamilan normal, persalinan normal, masa nifas, pertolongan pertama kegawat daruratan ibu hamil, bersalin, nifas, dan rujukan. Kemudian deteksi dini kasus risiko dan komplikasi pada masa kehamilan, masa persalinan, pasca persalinan, masa nifas, serta asuhan pasca keguguran, dan dilanjutkan dengan rujukan. Kemudian pelayanan kesehatan anak, bidan, tugas fungsi bidan, kewenangan bidan, memberikan asuhan kebidanan pada bayi baru lahir, bayi, balita, dan anak prasekolah. Memberikan imunisasi sesuai dengan program pemerintah pusat, melakukan pemantauan tumbuh kembang bayi, balita, dan anak prasekolah, serta melakukan deteksi dini kasus-kasus penyulit, gangguan tumbuh kembang, dan merujuk. Kemudian memberikan pertolongan pertama kegawat daruratan pada bayi baru lahir, dilanjutkan dengan rujukan. Pada pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan keluarga berencana,
Bidan memberikan pelayanan kesehatan reproduksi perempuan dan KB dilakukan dengan cara melakukan komunikasi, informasi, edukasi, dan konseling, serta memberikan pelayanan kontrasepsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, analisis kebijakan. Kita lihat tadi di Undang-Undang Nomor 4, kita fokus untuk pelayanan kesehatan ibu, ya hubungannya kita dengan POGI ya. Tadi sudah saya sampaikan, memberikan asuhan pada masa sebelum hamil, kehamilan normal, menolong persalinan ya, pada masa persalinan dan menolong persalinan normal, nifas, melakukan pertolongan pertama kegawat daruratan dan rujukan. Nah, asuhan kebidanan kami punya approach, kami punya filosofi juga ya. Asuhan kebidanan itu diberikan secara holistik, komprehensif, continuum of care, women centered care, serta memberikan dukungan yang memberdayakan perempuan, yaitu memberikan menghargai hak-hak perempuan, ya nilai-nilai. Nah, jadi kami punya prinsip, punya sistem ya ya filosofi lah, respectful midwifery care, ya menghargai perempuan, keluarga, dan masyarakat. Bidan memberikan pelayanan KIA, KB, dan Kespro di semua fasilitas pelayanan kesehatan, mulai dari FKTP. FKTP itu puskesmas, pustu tadi ada polindes, poskesdes, dan di tempat praktek mandiri bidan, serta bidan juga memberikan pelayanan di FKTR, fasilitas kesehatan tingkat rujukan. Ini bidan-bidan yang ada di rumah sakit, baik rumah sakit kabupaten, rumah sakit provinsi, maupun rumah sakit pusat rujukan nasional, baik rumah sakit pemerintah maupun rumah sakit swasta. Nah, tempat praktek mandiri bidan adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang diselenggarakan oleh bidan untuk memberikan pelayanan langsung kepada klien sesuai dengan batasan kewenangannya. Ini diatur di dalam Undang-Undang Kebidanan. Jadi PPMB ini adalah bagian dari Vaskes. Nah, Permenkes kita lihat. Di Permenkes 28 tadi tentang izin penyelenggaraan praktek bidan, mengatur tentang kewenangan penyelenggaraan tempat praktek mandiri bidan yang diatur adalah mulai dari persyaratannya, sarana prasarana, gedung, dan lain sebagainya, kemudian kewenangannya apa, kewajiban, hak, dan juga tentang pencatatan dan pelaporan. Semua diatur di dalam Permenkes 28 2017. Kemudian saat ini tadi sudah saya sampaikan, ada 49.000 lebih fasilitas TPMB yang dikelola oleh tim bidan. Bidan di tempat praktek mandiri tidak ada yang bekerja sendiri. Karena dia sebuah fasilitas, nggak mungkin sendiri dia mengerjakannya. Ini tim bidan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ya, mereka itu ada di tengah-tengah masyarakat, mudah diakses oleh masyarakat. Nah, di PP nomor 2 tentang SPM, kajian analisis atau analisis kebijakan tentang Permenkes, tentang standar teknis SPM, itu dinyatakan bahwa ANC dilakukan minimal 4 kali dengan skema 1-1-2 di dalam SPM. Kemudian pertolongan persalinan itu dilakukan, tentu persalinan normal di sini ya, dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga penolong minimal 2 orang, terdiri dari dokter dan bidan, atau 2 orang bidan, atau bidan dan perawat. Itu diatur di dalam SPM maupun turunan SPM dalam bentuk juknis ya. Ini standar teknis tadi. Nah, analisis situasi, Indonesia merupakan negara dengan geografis yang sangat spesifik, terdiri dari lebih 17.000 pulau dengan keberagaman suku, agama, dan budaya, serta jumlah penduduk yang besar. Bidan memberikan pelayanan pada garis terdepan, tersebar di seluruh Indonesia, tadi di desa. Dulu hampir 100% desa itu ada bidan. Tapi sekarang tadi di data Pusdatin tinggal 54,6%. Nah, keberadaan bidan di FKTP tadi ya dan jaringannya di puskesmas, pustu, polindes, poskesdes, serta di tempat praktek mandiri bidan ini sangat berkontribusi dalam memperluas dan mendekatkan akses pelayanan KIA di tengah-tengah masyarakat sampai ke daerah
perifer, daerah tertinggal, daerah perbatasan maupun daerah kepulauan. Jadi memang sebagai garda terdepan ya tadi 83.000 dulu ada bidan di desa, sekarang tinggal 54,6%. Peran dan kontribusi bidan dalam pelayanan KIAKB ini hasil Riskesdas. Ya, ini menunjukkan bahwa ANC dilakukan oleh bidan itu 82,4%. Ini di semua vaskes, Poskesdes, Polindes, Puskesmas, Pustu, mungkin ada juga di beberapa rumah sakit kabupaten kota yang belum ada dokter objinnya, atau mungkin dokter objinnya satu, atau ini di semua vaskes. Nah, di antaranya 41% itu ANC dilakukan di tempat praktek mandiri bidan. Begitu juga pertolongan persalinan oleh bidan secara total 62,7%. 29% diantaranya ditolong di tempat praktek mandiri bidan. Kalau ini bisa tadi di puskesmas, di pustu, polindes, poskesdes, atau di klinik-klinik pratama lainnya. Pelayanan KB juga sama, 76,5% diberikan pelayanan kontrasepsi oleh bidan, tentu sesuai dengan batasan kewenangan bidan ya. Dan 54,6% diantaranya dilakukan di tempat praktek mandiri bidan. Ini adalah kontribusi bidan di dalam pelayanan kesehatan ibu, Kespro dan KB. Nah, peran bidan kita lihat sangat mendukung program pemerintah dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan yang adil dan merata dalam penurunan AKI, mulai dari FKTP maupun FKTR termasuk di tempat praktek mandiri bidan. Analisis ini juga diperkuat pada situasi pandemi COVID saat ini yang belum dapat kita prediksi kapan akan berakhir dengan berbagai pembatasan untuk mencegah penularan. Jadi teman-teman bidan saat ini masih memberikan pelayanan dengan menggunakan standar protokol kesehatan dan juga SOP-SOP yang ada. Nah, saat ini memperluas akses pelayanan kesehatan khususnya KIA, KB, dan Kespro sangatlah dibutuhkan. Bagaimana kita menyiapkan vaskes-vaskes ini yang mudah dijangkau untuk memenuhi pelayanan kesehatan yang adil dan merata dengan tetap menjaga dan meningkatkan mutu pelayanan secara berkesinambungan atau continuous quality improvement untuk mencapai total universal health coverage sebagai salah satu target pelayanan kesehatan di Indonesia. Nah, tentu kita di sini tidak bisa sendiri, semua kita tidak bisa sendiri. Dalam konteks kolaborasi, Nah, IBI dan anggota menggunakan panduan dan pedoman yang dikeluarkan oleh POGI, utamanya pada masa pandemik ini, ya. Dan kita kemarin juga deklarasi mencanangkan vaksinasi bagi ibu hamil, itu kolaborasi antara POGI, IDI, IBI, Kemkes, dan juga BKKBN. Dan alhamdulillah ini sedang berjalan, mudah-mudahan bisa mencapai target semua ibu hamil yang memenuhi syarat bisa mendapatkan vaksinasi COVID-19. Ini rekomendasi sinergi POGI dan IBI. IBI sangat mendukung adanya perubahan kebijakan pelayanan ANC dari minimal 4 kali menjadi 6 kali kunjungan untuk memastikan adanya screening yang menyeluruh tentang kesehatan ibu hamil. Skema yang diusulkan sesuai dengan rancangan yang sudah dibahas oleh kita juga terlibat di dalam pembahasannya dan disosialisasikan oleh IBI, kami sudah mensosialisasikan pada setiap kali pertemuan serta juga oleh stakeholder terkait lainnya. Minimal skema yang kita rekomendasikan adalah 2 kali ANC pada trimester pertama, 1 kali oleh dokter, termasuk untuk USG untuk melakukan screening ibu hamil secara menyeluruh. Karena kita juga tahu sekarang penyebab kehamilan tidak lagi hanya didominasi oleh kasus-kasus obstetrik, tapi non-obstetrik, penyakit-penyakit penyerta itu juga perlahan tapi pasti meningkat juga sebagai penyebab dari kematian ibu. Kemudian 1 kali pada trimester kedua dan 3 kali pada trimester ketiga. 1 kali oleh dokter termasuk USG untuk menilai persiapan persalinan. Ini di trimester ketiga, kunjungan ke 5 ya, kita kolaborasi, konsultasi kembali ke dokter.
Dan ini sudah kita sosialisasikan. Nah, pelayanan ANC dilakukan secara terpadu, berkolaborasi dengan Vaskes, puskesmas kah, rumah sakit kah, atau dengan dokter objin. Karena kita bicara 1 kali pada trimester pertama, 1 kali trimester kedua, ini konsultasinya, kolaborasinya bisa saja dengan dokter di puskesmas, bisa saja dengan dokter umum, dan bisa dengan dokter objin. Tentu tergantung di mana fasilitas kesehatan tersebut berada. Kemudian rekomendasi pertolongan persalinan normal mengacu pada PP tentang SPM bahwa tenaga penolong persalinan ini tetap dokter dan bidan atau 2 orang bidan atau bidan dan perawat. Jadi minimal 4 tangan atau 2 orang. Karena ini juga akan mempengaruhi kepada pembiayaan. Ya kita tahu bagaimana pembiayaan dari BPJS ya. Sekarang ini jasa pertolongan persalinan secara paket itu hanya 700.000. Itu mereka nginep 2 kali 24 jam. Jadi kalau bicara akomodasi 2 hari udah berapa, alat habis pakainya berapa, dan lain sebagainya, konsumsinya dan lain sebagainya. Tapi ya itulah yang sekarang sedang berjalan. Jadi kita masih tetap merekomendasikan minimal 2 orang untuk pertolongan persalinan. Seperti apa yang dicantumkan di dalam SPM tahun 2018 maupun standar teknis 2019 tentang SPM. Nah, usulan kerjasama, berdasarkan kajian kebijakan di atas atau analisis kebijakan tadi, perlu optimalisasi pemanfaatan potensi yang dimiliki bidan dalam penurunan AKI. Nah, ini barangkali nanti bagaimana kita dari berbagai profesi menempatkan potensi-potensi yang ada tentu secara terintegrasi ya dalam konsep tadi kerjasama ataupun kolaborasi. IBI mengusulkan adanya terobosan melalui pembentukan tim bersama POGI dan IBI untuk melakukan pembinaan bersama, pemantauan dan evaluasi teknis di tingkat wilayah provinsi sampai ke kabupaten kota, serta tentu di tingkat pusat secara terstruktur melalui perjanjian kerjasama. Ini juga bisa saya contohkan, kita juga punya MOU antara PPIB dengan JNPK. Dan itu berlaku sampai ke bawah-bawah dan jaringannya. PPIB berlaku sampai ke pengurus daerah di provinsi, pengurus cabang di kabupaten kota. Begitu juga dengan JNPK sampai di P2KS, P2KP. Nah, kita sudah punya MOU antara PPIB dengan JNPK. Mungkin ini perlu kita buat lagi tim ya yang sangat teknis mestinya. Kita bicara teknis, kita tidak bicara struktur. Yang struktur mungkin bagian dari pihak lain ya. Kita bicara bagaimana melakukan pembinaan teknis, pemantauan dan evaluasi teknis di tingkat wilayah sampai di kabupaten kota. Saya rasa ini bisa kita bangun tim ini. Kemudian kerjasama POGI dan IBI perlu didukung dengan platform atau aplikasi khusus sebagai media komunikasi maupun konsultasi dalam lingkup pelayanan kesehatan ibu. Itu tentu akan lebih efektif ya. Apabila di dalam kita membentuk tim, nah di dalam tim kita menggunakan aplikasi sehingga kalau ada konsultasi bisa langsung, bisa diskusi, dan yang sekarang menjadi kendala juga. Kalau teman-teman tadi kan sebagian besar bidan itu ada di perifer, ada di tempat-tempat di garda terdepan. Begitu mereka menemukan kasus untuk konsultasi juga tidak selalu mudah, apalagi untuk merujuk, ya itu juga sering menimbulkan masalah. Nah, nanti perlu kita bentuk tim. Ini usul ya, usulan dari IBI. Mudah-mudahan teman-teman di POGI juga bisa mempertimbangkan hal ini. Nah, kami dari PPIB beserta seluruh anggotanya tentu selalu siap untuk bersinergi dan tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi dalam penurunan angka kematian ibu di masa pandemi COVID ini. Ya, itu yang dapat saya sampaikan. Bagaimana kita milestone dari public health approach itu adalah bagaimana accessibility kita penuhi, equity merata bisa dijangkau oleh semua orang. Essentially, pelayanan-pelayanan dasar itu harus terfasilitasi dengan menggunakan appropriate technology.
Ya, tadi kita sudah menggunakan di puskesmas ada. Sekarang kalau nggak salah, semua puskesmas akan ada USG. Karena tadi di dalam perubahan dari 4 kali menjadi 6 kali, 2 kali itu adalah sekalian juga dilakukan USG. Nah, kemudian juga multi-sectoral collaboration and community participation and empowerment. Itu adalah prinsip-prinsip bagaimana kita membangun interprofessional collaboration. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada panitia, kepada Pogi, Dokter Ari dan semuanya ya yang telah mengundang kami untuk juga memberikan pandangan-pandangan bagaimana eh, ini tugas kita bersama menurunkan angka kematian ibu. IBI siap, IBI sangat siap untuk bekerja sama. Baik, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan informasi ini ada manfaat dalam rangka kita membangun sistem, dalam rangka kita membangun kerjasama untuk mencapai tujuan bersama, menurunkan angka kematian ibu di Indonesia. Kalau bidan tuh ibu, bayi, dan balita. Tapi dengan Pogi kita bicara penurunan angka kematian ibu. Dan sekali lagi saya menyampaikan atas nama PPIB dan juga atas nama kami bidan-bidan semuanya, kami siap dan tetap berkomitmen untuk bekerja sama, ya bersinergi, karena kita pasti punya tujuan yang sama, target sasaran kita sama. Itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.